Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Rantai industri kejahatan yang sangat keji yang disebut-sebut digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok PKT di Asia Tenggara untuk memproduksi obat umur panjang dari sumsum tulang anak-anak kini terungkap ke publik. Para warganet menggali lebih dalam dan menemukan semakin banyak fakta mengerikan. Di sebuah kawasan yang diduga sebagai taman penipuan daring di Maiwadi, Myanmar, secara bersamaan berdiri pusat reproduksi manusia dan pusat pengambilan sumsum tulang anak. Pada bulan November, seorang blogger anti penipuan berdarah Tionghoa yang berbasis di Asia Tenggara mengungkap skandal terkait Institut Ilmu Hayati Kamboja yang langsung memicu perhatian luas masyarakat. Blogger tersebut membongkar bahwa institusi yang mengatasnamakan lembaga ilmiah itu sebenarnya berlokasi di dalam kawasan penipuan daring milik Prince Group di Kamboja. Menurut pengakuannya, taman penipuan tersebut menggunakan metode bayi tabung. Bayi yang lahir kemudian dijual kepada institut tersebut untuk diambil cairan sumsum tulangnya, yang selanjutnya digunakan dalam pembuatan obat sel punka regeneratif yang diklaim mampu membuat para miliarder awet muda dan kembali muda. Berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi Institut Ilmu Hayati Kamboja, lembaga ini sangat diduga merupakan laboratorium yang didirikan oleh Hunan Yuan Pincel Biotechnology Co. Ltd. Perusahaan tersebut diketahui memiliki hubungan kerjasama erat dengan pemerintah Provinsi Hunan di Tiongkok, serta menjalin kolaborasi dengan Rumah Sakit Siangya Kedua, rumah sakit yang sebelumnya terungkap terlibat dalam praktek pengambilan organ hidup. Foto-foto internal yang dipublikasikan oleh Institut Ilmu Hayati Kamboja menunjukkan sebuah papan bertuliskan Sistem Pengujian Mutu Produksi Sel Institut Ilmu Hayati Kamboja, yang juga mencantumkan nama Laboratorium Pengujian Standarisasi Sel Institut Biomedis dan Kesehatan Guangzhou, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Seorang blogger anti penipuan Asia Tenggara lainnya mengungkap bahwa perusahaan bioteknologi asal Tiongkok yang terlibat dalam bisnis semacam ini bukan hanya satu. Anak-anak yang mereka pelihara secara sistematis diambil cairan sumsum tulangnya secara berkala, sehingga tidak pernah bisa tumbuh normal, dan sebagian besar tidak bertahan hidup hingga usia 6 tahun. Tak lama kemudian, blogger yang pertama kali membongkar skandal Institut Ilmu Hayati Kamboja kembali merilis sebuah video peringatan berjudul "Saat Paling Berbahaya Telah Tiba". Ia menyatakan bahwa karena praktek penipuan daring kini semakin terekspos luas di internet, bisnis penipuan menjadi semakin sulit. Akibatnya, banyak taman penipuan dalam beberapa tahun terakhir aktif bertransformasi dengan fokus besar pada pengembangan apa yang mereka sebut sebagai bioteknologi. Jika sebelumnya rantai industri ini terutama menargetkan perempuan muda, bahkan perempuan berusia 16 hingga 50 tahun kini berpotensi menjadi target penipuan dan penculikan oleh taman-taman penipuan tersebut. Blogger tersebut juga mengungkap bahwa di sejumlah kompleks penipuan telah didirikan pusat pengambilan sumsum tulang, yang lokasinya tepat di sebelah pusat reproduksi manusia. Selain itu, di dalam kawasan tersebut juga terdapat pusat pengolahan limbah material yang menambah kengerian praktek di baliknya. Sejumlah besar warganet kemudian melakukan penelusuran dan menyimpulkan bahwa pengungkapan ini bukan tanpa dasar. Dengan menggunakan pencarian bahasa Mandarin sederhana di Google Maps, ditemukan bahwa di sebuah kompleks tertutup di wilayah perbatasan Myanmar, Thailand, terdapat secara bersamaan pusat pengambilan sumsum tulang anak, pusat reproduksi manusia, dan pusat pengolahan limbah material. Peta topografi Google menunjukkan bahwa kompleks ini berada di wilayah perbatasan Myanmar yang terpencil, tepatnya di kota Maiwadi yang selama ini dikenal luas sebagai pusat kejahatan lintas negara. Kompleks tersebut dikelilingi oleh Sungai Moi, sungai perbatasan antara Myanmar dan Thailand di 3 sisinya. Seluruh kawasan tertutup rapat dan dikelilingi oleh tembok tinggi dan tebal di keempat sisinya. Berdasarkan data terbuka, wilayah perbatasan Myanmar dan Kamboja yang berbatasan dengan Thailand dipenuhi puluhan taman penipuan daring yang dioperasikan atau bahkan dibangun langsung oleh warga Tiongkok. Kompleks-kompleks ini ditengarai memiliki keterkaitan erat dengan elit tinggi PKT serta kebijakan Belt and Road Initiative. Penelusuran di Google Maps juga menemukan bahwa di Kamboja pernah terdaftar sebuah pusat pengambilan sumsum tulang anak yang lokasinya tepat di sebelah Institut Ilmu Hayati Kamboja.
Namun hingga 15 Desember, nama pusat pengambilan sumsum tulang anak yang sudah tidak lagi dapat ditemukan di Google Maps dan yang tersisa hanya pusat reproduksi manusia. Diduga kuat bahwa pihak terkait menghapus data publik karena takut terhadap tekanan opini publik. Sebelum terbongkarnya skandal pengambilan sumsum tulang bayi untuk pembuatan obat, Institut Ilmu Hayati Kamboja sangat aktif melakukan promosi, bahkan memasang iklan di berbagai platform media sosial di Tiongkok daratan untuk menarik klien. Namun setelah kasus ini terungkap bulan lalu, institusi tersebut dengan cepat menghapus banyak informasi penting dari situs resminya. Menurut pengungkapan dari sejumlah blogger anti penipuan Asia Tenggara, banyak perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan bioteknologi dari Tiongkok mendirikan laboratorium di dalam taman-taman penipuan Asia Tenggara dengan nama seperti Institut Ilmu Hayati, Taman Bioteknologi atau Pusat Riset Biologi. Namun pada kenyataannya, mereka terlibat dalam praktek kejahatan berat seperti pengambilan organ hidup dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.